Hello guys, welcome back to Driven from Within channel. Apa kabar kalian semua? Teman-teman, hari ini adalah hari kemerdekaan Indonesia. I believe ke 75 tahun ya. Aku mau ucapin selamat Hari Raya, selamat Merdeka. Mudah-mudahan tahun ke depan akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Nah guys, aku hari ini mau sharing. Aku mau sharing tentang don't let others affect you. Jadi, apa maksudnya? Jadi, don't let others affect you. Jangan membiarkan orang lain itu mengganggu Anda, itu mengganggu masa depan Anda. Oke, jadi yang mau aku katakan adalah masa depan kita, karir kita, apapun yang kita lakukan, itu ada di tangan kita masing-masing. Ada di pilihan kita masing-masing. Jangan biarkan orang lain itu menentukan masa depan Anda. Nah, guys, aku mau cerita. Aku percaya semuanya ya. Aku percaya semuanya setiap kali dalam kehidupan kita itu ada fase-fase tertentu. Setiap fase itu ada namanya challenges tertentu. Pasti. Entah pas kita masih kecil, kita SD, SMP, SMA, lulus kuliah, kerja, apapun itu pasti kita masing-masing punya challenges masing-masing. Teman-teman, aku ingat pas dulu aku jadi atlet, aku sempat jadi atlet bulu tangkis. Aku sempat jadi atlet bulu tangkis di Jarum. Aku masuk ke Kudus. Aku ingat di situ challenges aku adalah aku itu mengalami namanya yang dibully, guys. Bully orang, gitu ya. Jadi singkat cerita aku tuh bisa dibilang aku minoritas di sana ya, karena aku Chinese sendiri gitu ya. Terus entah kenapa pelatih aku di Jarum itu suka sama aku. Mungkin karena aku ya aslinya aku kalau latihan serius gitu sih. Jadi pelatih itu dia kasih extra attention buat aku pribadi gitu ya. Nah, teman-teman aku itu iri semuanya. Semuanya iri sama aku. Jadi karena mereka iri, setiap kali latihan aku dibully. Sempet aku inget banget tuh sempet pas upacara ke sekolah ya. Aku dilemparin batu, guys, dari belakang. Dilemparin batu gitu kan, kayak isengin aku aja gitu loh. Terus pas latihan juga aku dibully, aku pernah ditelanjangin lah. Seperti itu ya. Jadi itu masa-masa yang sulit. Buat aku pribadi itu masa-masa sulit. Plus teman-teman, aku nggak ada prestasi. Nggak ada prestasi sebagus teman-teman aku. Udah hal dibully itu aku nggak ada prestasi. Nah, singkat cerita guys, untungnya ya, aku tidak memutuskan untuk menyerah. Aku nggak kasih tahu orang tuaku sih. Karena aku tahu kalau aku kasih orang tuaku, aku pasti disuruh pulang. Udah kamu nggak usah coba lagi, berhenti aja. Semacam seperti itu ya. Nah, sedangkan aku tahu kalau aku nggak coba itu aku akan nyesel. Atau aku mungkin akan mikir, oh kalau misal aku nyerah, apa yang terjadi ya kalau misal aku lanjut latihan? Apa yang akan terjadi? Aku terus wondering around, apa yang akan terjadi? Puji Tuhan ya, ini menurut aku sendiri ya guys, aku mengucap syukur, aku tuh enggak let those people, aku enggak let teman-teman aku yang bully aku itu affect me. Aku nggak mikir seperti ini. Dia bully gue, yaudah, aku nggak mau main bulu tangkis lagi. Aku mau quit aja. Tidak, aku tidak berpikir seperti itu guys. Jadi aku tetap terus latihan, berusaha sebisa aku. Singkat cerita sih aku tetap gagal gitu guys. Aku nggak jadi pemain bulu tangkis gitu kan. Tapi posisi positifnya adalah apa? Aku tuh nggak nyesel, aku tuh nggak wandering around. Oh, kalau aku stay lebih lama, apa yang akan terjadi ya? Aku nggak wandering around, karena aku tahu aku udah berusaha semaksimal mungkin, dan itu bukan jalanku. Seperti itu. Nah, itu contoh satu ya. Aku cerita lagi teman-teman, pas aku sekolah di Kanada, Vancouver, aku ambil namanya entrepreneurship. Nama sekolahnya ini Kwantlen. Guys, aku mau cerita, Kwantlen ini adalah satu-satunya university, dia itu tidak terkenal di Vancouver, universitas kecil, cuma yang uniknya adalah di sekolah ini, dia itu practical, sangat-sangat practical. Jadi, mereka itu kita buka textbook, ujian di kelas gitu, enggak. Jadi kita disuruh ke company, buat sales,
approach kayak hampiri bener-bener real company, perusahaan-perusahaan gitu loh. Seperti itu. Ya, singkat cerita, pas aku mau ambil bidang itu ya, terus aku ketemu satu teman gitu ya, kita lagi seprasin teman aku gitu kan. Terus seprasin teman aku ketemu orang-orang cerita gitu. Oh, lu mau belajar apa bro? Gitu kan. Oh, aku mau belajar entrepreneurship. Seperti itu. Oh, gila banget entrepreneurship di Quanlen. Bro, belum ada orang yang lulus di major itu entrepreneurship karena susah banget, benar-benar susah guys. Satu statement itu ya, itu bikin aku down, bikin aku kayak, karena apa guys, aku tuh bukan murid pintar ya, aku bukan murid pintar gitu, aku dulu average aku mungkin C ke B gitu ya, jadi kayak 60 70 benar-benar pas-pasan. Aku dibilang statement seperti itu, aku tuh down guys. Kayak, aduh apa aku bisa ya? Apa aku bisa ambil entrepreneur ini ya? Gitu kan. Kenapa aku mau ambil gitu? Karena bisa bilang aku nggak ada pilihan lain teman-teman. Aku nggak tahu aku mau passion aku di mana, dan nggak ada sekolah-sekolah lain yang mau nampung aku. Basically seperti itu. Jadi satu statement itu kayak bikin aku mikir, aduh. Nah, kalau guys, misalnya nih, aku nggak jadi ambil entrepreneurship, itu artinya apa? Artinya adalah aku, that person yang kasih aku seperti itu, aku membiarkan dia untuk menentukan masa depan aku. Seperti itu ya. Singkat cerita guys, ya untung kokoku juga ada di sana gitu. Jadi kokoku kasih kekuatan gitu. Udah bisa lah, pasti bisa. Kamu coba aja dulu gitu kan. Teman-teman, singkat cerita, susah banget sih. Programnya tuh susah banget. Aku di sana itu fail 5 kali guys. Aku fail 5 kali selama aku universitas itu. Ya, nah, cuma untungnya aku lulus. Itu untungnya. Satu, aku lulus. Nah, teman-teman, aku cerita apa sih yang mau aku kasih tahu di sini ya, guys. Teman-teman, walaupun aku fail 5 kali, aku lulus. Ada satu hal yang penting yang aku pelajari di Quanlen ini. Aku belajar sesuatu yang biasanya ya, teman-teman. Biasanya itu MBA melakukan hal seperti ini. Apa yang aku pelajari di Quanlen itu. Biasanya itu level MBA. Tetapi aku level bachelor degree sudah merasakan pengalaman seperti itu. Selain itu, biasanya orang-orang sebagai entrepreneur waktu itu kelas yang susah adalah bikin sales dan bikin startup bisnis sendiri. Itu susah banget. Pelajaran sales dan startup bisnis sendiri ya. Nah, apa yang kita lakukan guys pada waktu aku sekolah, itu basically apa yang orang kerja lakukan. Seperti itu. Itu gilanya program sekolah aku. Padahal aku tuh posisinya bachelor degree gitu loh. S1, belum ada pengalaman apa-apa. Tapi aku dikasih tantangan seperti itu. Teman-teman, aku fail 5 kali. Aku cerita ke keluarga aku ya. Apalagi mami aku tuh sayang banget sama aku karena dia suka manjain seperti itu. Jadi manjainnya gimana manjainnya? Ya udah Nelvin, kamu nggak usah ambil program itu lagi, quit aja. Seperti itu guys. Orang tua aku tuh nggak marahin aku karena mereka tahu aku tuh udah berusaha yang terbaik. Gitu. Mereka tahu aku gitu. Cuma aku tetap fail gitu kan. Dari situ mamiku bilang, ya udah nggak usah ambil diploma aja, nggak usah lanjutin daripada kamu stres gitu. Mamiku tuh tinggal lihat aku stres guys. Ya orang fail gimana nggak stres, ya kan? Walaupun aku dapat support dari mamiku, tapi dalam hati aku pikir apa? Aku mikir kalau misalnya, oke, di situ aku tuh dilindungi oleh mami aku disupport sama mami aku, ya kan? Tapi aku mikir cepat atau lambat, aku akan ada di dunia bisnis, entrepreneur, aku akan mengalami hal ini. Cepat atau lambat, guys. Jadi mendingan aku ngalamin sekarang, atau aku misal umur 30, atau aku punya keluarga. Kalau aku mengalami hal-hal seperti itu, nggak ada experience di bidang seperti itu akan bikin aku lebih stres lagi. Lebih susah lagi gitu kan. Karena there's so much things going on gitu guys. Makin umur kita bertambah, responsibilities makin naik. Ya kan? Kalau misalnya aku kabur, aku nyerah, aku nggak akan ngalamin pengalaman itu, dan aku mungkin akan ngalaminnya nanti gitu loh. Cepat atau lambat nanti.
Jadi mendingan aku ngalamin sekarang. Itu yang di pikiran aku, guys. Mendingan aku ngalamin sekarang. Aku belajar dari kegagalan aku, dan mudah-mudahan pas aku udah lulus sekarang, level aku jadi naik. Kegagalan seperti itu. Puji Tuhannya aku lulus, guys. Puji Tuhannya aku lulus gitu loh. Dan aku mengucap syukur aku nggak nyerah waktu itu, teman-teman. Nah, dari sini apa, guys? Aku mau kasih tahu kalian, aku mau kalian mikir, aku undang kalian untuk mikir. Coba pikirkan hal apa yang kalian merasa di situasi dimana, oke, aku nggak mau ngelakuin ini karena orang-orang ini. Aku nggak mau ngelakuin sesuatu A karena ada si B. Teman-teman, yang nentuin masa depan kalian tuh kalian apa si B? Ya kan? Perasaan ya. Aduh, gue jadi kesel nih. Gue kesel banget. Gara-gara si A, hari gue hancur. Mood gue rusak gara-gara si A. Guys, emangnya yang ngontrol kehidupan kalian si A apa kalian sendiri? Menurut kalian worth it gak? Worth it gak kehidupan kalian dikontrol sama si A? Cuma gara-gara satu omongan atau apapun. Worth it gak? Atmosfer sehari-harian kalian, seluruh harian kalian, itu dikontrol sama si A, satu orang. Aku mau tanya kalian, home business. My channel is about home business. Guys, apa yang buat kalian tidak melakukan action, tidak melangkah, tidak membuat home business? Apa itu? Kalian takut, nggak disupport orang, atau apapun itu. Apa yang membuat kalian tidak melangkah? Aku mau kalian reflect, kita belajar reflect, dan mikir. Oke, masa depan aku di tangan dia, atau tangan aku sendiri? Ya kan, guys? Kalau misalnya kalian merasa kalian mau menghindar karena kalian takut gagal, takut nggak tahu mau ngapain, ya, cepat atau lambat, guys, cepat atau lambat kalian akan mengalami hal yang sama. Entah sekarang atau entah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Ya kan? Teman-teman, aku mau kasih tahu kalian ya. Aku ada satu quote aku suka banget. Dia bilang gini, "You can tell the size of the person by the size of the problem that gets them down." Wow. Kita bisa lihat seberapa besar kapasitas kita sebagai orang, ya kan? Kita bisa lihat seberapa besar kapasitas orang lain itu dengan apa? Kita lihat seberapa besar masalah yang buat dia kabur, buat dia frustasi, buat dia menyerah. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalau aku pribadi, guys, aku benar-benar rindu. Aku sekarang sih belum punya keluarga. Ya, aku rindu pas aku punya keluarga, aku punya anak. Aku bisa temenin anak aku untuk sekolah, apapun itu, guys. Aku rindu hal seperti itu terjadi. Karena itu kenapa aku coba bangun home business ini dari sekarang. Karena, oke, tadi aku bilang ya, setiap hidupan kita ada fase-fase sendiri. Fase-fase sendiri ada challenges masing-masing. Menurut aku sekarang ini challenges yang aku rasain sekarang itu melebihi apa yang aku rasain pas aku sekolah, pas aku bulu tangkis atau apapun itu. Karena sekarang aku lagi di fase di mana aku membangun home business. Aku lagi di fase membangun home business. Dan membangun home business ini susah banget. Enggak gampang. Ya kan? Dan segala macam bisnis itu perlu waktu. Perlu konsisten effort, konsisten waktu, ya kan? Tenaga, apapun itu ya. Supaya makin lama makin berkembang. Itu perlu waktu. Makanya itu kenapa home business ini challenging dan aku mau mulai dari sekarang. Karena itu, aku rindu sekali nanti pas aku punya keluarga, ya kan, aku bisa spend time bareng sama keluarga aku, sama anak aku terutama. This is my why, gitu. Ini kenapa aku jalanin home business. Ya. Nah, karena aku tahu seperti ini, jadi aku nggak peduli apapun problem nanti yang datang. Aku mengerti ada quote seperti ini, teman-teman.
You can tell the size of the person by the size of the problem that gets them down. Ya guys, jadi seperti itu. Aku undang kalian untuk reflect. Tanya diri kalian masing-masing. Apa sih yang buat kalian nggak mau mulai home business? Apa yang buat kalian takut? Apa yang buat kalian tidak jadi melakukan sesuatu atau berhenti melakukan sesuatu gara-gara sesuatu? Coba reflect itu guys. Reflect itu dan jangan nyesel. Jangan nyesel. Dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Teman-teman, the best time, waktu terbaik untuk melakukan action. Nomor 1 itu kemarin. Nomor 2 apa? Sekarang. Nomor 1, the best time to take action itu kemarin. Nomor 2, kalau kemarin udah gagal, sekarang. Seperti itu. Guys, aku mau nutup dengan satu lagi. Ada satu quote. The bigger the obstacles, the less competitions. Gitu ya teman-teman. Jadi, aku nggak tahu apapun yang kalian go through, masalah apapun yang kalian ada sekarang ya. Entah, nggak usah home business. Could be anything guys, could be anything. Kayak kalian sekarang lagi kerja sama orang, sama company, apapun, keluarga kalian, apapun gitu ya. Ketahuilah guys, kalau misalnya kalau kita mau sukses, kita nggak boleh menghindari namanya masalah. Gitu kan. Semakin kita mau sukses itu pasti semakin besar responsibility, semakin besar masalahnya. Itu pasti. Jadi jangan sampai karena masalah kecil, masalah sedikit, sepele, itu buat kalian quit. Ya, buat kalian mundur. Jangan sampai itu terjadi. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya semakin besar masalahnya dan kalian bisa, the bigger the obstacles, kalian bisa bertahan. Karena begitu masalah makin besar, semakin sedikit orang yang bisa bertahan. Itu guys. Makanya itu kenapa less competition. Karena banyak sekali orang menyerah. Banyak sekali orang, nggak mau repot. Gue nggak mau handle masa-masa seperti ini. Nggak mau repot, nggak mau pusing. Teman-teman, makanya make sense ya. The bigger obstacles, the less mungkin kalian bisa bertahan. Semakin sedikit kompetisi buat kalian. Seperti itu sih. Ya sudah teman-teman, sekian aja message dari aku. Terima kasih, thank you all for watching. Bagi kalian yang belum masuk ke grup Driven from Within, go to my bio, go to my profile, click the link, join my group Driven from Within. Teman-teman, aku berdoa supaya setiap kali kalian watching this video, semakin hari di dalam kalian itu semakin positif, kalian semakin driven from the within. Jadi inside kalian itu semakin driven. Seperti itu.